ini aku perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Bagas Pramdi Pratama. Aku biasa dipanggil Tama. Di sini aku jadi salah satu tutor baru di Bersinar Project, tepatnya di mata pelajaran biologi. Aku berkonsentrasi di bidang ekologi, biodiversitas, genetika hereditas, terus sama evolusi. Nah, sebenarnya untuk pembahasan hari ini itu sudah dijadwalkan minggu lalu, tapi karena suatu hal yang tidak terduga, maka harus di-reschedule hari ini, sore ini. Nah, berhubung ini juga sudah Ramadan, udah mau Ramadan, itu Bersinar Project memutuskan untuk meng-shift jam tutor gitu. Sering-sering aja mampir ke Instagram sama Twitternya Bersinar Project untuk mengecek info-info terbaru soal ini, soal tutorial di Bersinar Project. Oke, kita mulai dulu dengan pretest selama 5 menit. Link aku share di ini, di chat ya. Oke, coba di klik dulu linknya. Kalau sudah bisa, silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam 49. Materi hari ini adalah daur nitrogen dan daur karbon. Sebelumnya aku yakin sudah dari kalian semua ini pasti beberapa orang sudah pernah mendengar tentang daur karbon dan nitrogen ini karena dia masuk di awal-awal mungkin kelas 11 ya di materi biologi itu SMA. Terus juga di soal-soal tryout, terus juga di contoh-contoh soal UTBK itu juga lumayan banyak yang membahas soal siklus biogeokimia, terutama yang nitrogennya, gitu. Biasanya yang ditanyakan itu kayak seputar prosesnya, terus juga apa komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Untuk teman-teman yang baru join, link pretest bisa diakses di sini ya. Aku kirim lagi. Untuk teman-teman yang baru gabung bisa mengakses link pretest di kolom chat.
Waktu pretestnya tinggal 2 menit lagi ya. Untuk yang baru join bisa mengerjakan pretest dulu, yang linknya udah ada di kolom chat. Oke, 1 menit lagi aku mulai. Untuk pembahasan daur nitrogen dan juga daur karbon. Aku izin share screen ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Halo teman-teman, apakah sudah terlihat share screen dari aku? Oke. Sudah, Kak. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada sesi tutor sore hari ini. Jadi kalian sore hari ini bersama aku, Tama, bakal membahas soal daur nitrogen dan karbon. Jadi dua jenis daur unsur ini adalah dua dari beberapa daur biogeokimia yang ada di ekosfer atau biosfer. So, apa sih yang bakal kita bahas di sini? Jadi, cakupan dari materi pada sore hari ini adalah yang pertama, ada introduction to biogeochemical cycles, terus ada the nitrogen cycle, terus ada the carbon cycle, lalu ada yang terakhir ada how to maintain the natural balance related to carbon and nitrogen cycle. Jadi yang pertama ada pengenalan kepada siklus biogeokimia, lalu ada siklus nitrogen, lalu ada siklus karbon, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan alam yang berkaitan dengan karbon dan juga siklus nitrogen. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan siklus biogeokimia. Nah, barangkali ada yang lupa, apa sih siklus biogeokimia itu? Jadi, siklus biogeokimia adalah siklus nutrien atau materi atau unsur yang melibatkan komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosfer atau susunan kompleks di suatu sistem yang terdiri atas berbagai macam ekosistem gitu. Kalau rumitnya. Jadi intinya siklus biogeokimia itu adalah siklus nutrien yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Nah, siklus ini meliputi siklus karbon, nitrogen, air, dan fosfor. Ini hanya beberapa dari siklus-siklus biogeokimia yang ada di ekosfer alias bumi. Yang bakal kita bahas nanti adalah karbon dan nitrogen. Ini kayaknya aku harus ganti warna ya biar kelihatan. Warna kuning mungkin ya. Sesuai dengan warna bersinar project. Mungkin sama aku agak tebelin. Oke, siklus biogeokimia digambarkan melalui diagram yang menyatakan pergerakan unsur kimia dari komponen hidup dan tak hidup dari biosfer.
komponen hidup itu tadi apa? Adalah komponen biotik, dan komponen tak hidup itu adalah komponen abiotik. Contoh komponen hidup sendiri adalah makhluk hidup, jelas ya, tumbuhan, hewan, bakteri, protozoa, protista, lalu tak hidupnya jelas berarti kayak udara, tanah, air, bebatuan, dan lain sebagainya. Masuk. Aku tadi kan bilang kan, kalau siklus yang ada di sini, itu adalah siklus biogeokimia yang, beberapa dari siklus biogeokimia yang ada di bumi. Jadi ini belum semuanya. Ada lagi siklus sulfur, ada lagi siklus merkuri, ada lagi siklus oksigen. Jadi hampir semua unsur itu diolah di ekosfer dalam siklus biogeokimia gitu. Yang meliputi komponen biotik dan abiotik. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah siklus sulfur masuk nggak? Masuk. Gitu ya. Next, we have siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah alur pergiliran nitrogen di biosfer dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk organik maupun anorganik. Contoh organik itu adalah protein maksudnya protein, dan juga asam amino. Contoh anorganiknya adalah amonium, nitrit, nitrat, seperti itu. Dan gas nitrogen. Kayak ya NO2, terus NOx itu ya. Nah, nitrogen itu merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam menyelenggarakan kehidupan. Tanpa nitrogen, protein, asam amino, hormon, enzim yang dia punya susunan amina di dalamnya itu nggak bisa terbentuk karena itu kan butuh unsur nitrogen gitu. Terus kita lihat di diagram di sini, jadi secara kasar itu nitrogen mulainya dari di atmosfer, lalu difiksasi oleh bakteri di tanah. Ada yang dia itu bersimbiosis dengan akar tanaman legum. Lalu ada yang dia itu ada di tanah, gitu langsung. Terus habis itu nitrogen yang udah difiksasi bakal diubah jadi amonium melalui proses amonifikasi. Nah, bahan baku dari amonifikasi ini bisa didapatkan juga dari proses dekomposisi sisa-sisa zat sisa makhluk hidup. Jadi misalkan ada organisme mati, dia itu punya daging, terus protein, pokoknya yang punya dia itu punya struktur protein, didekomposisi oleh mikroba, nanti akan terurai menjadi urea, lalu urea nanti bakal diurai lagi jadi amonium gitu. Nah, ketika sudah jadi amonium akan melalui tahap yang namanya itu nitrifikasi. Di nitrifikasi ini, jadi nitrifikasi itu terdiri atas dua tahap. Yang pertama ada nitritasi alias perubahan amonium ke nitrit dengan melalui perantara bakteri nitritasi. Lalu yang selanjutnya adalah nitratasi atau proses perubahan nitrit ke nitrat melalui perantara bakteri nitratasi. Nanti akan aku jelasin, aku sebutin di bawah nama bakterinya. Terus nitrat yang sudah terbentuk bakal masuk ke tanaman, dimanfaatkan oleh tanaman dengan cara diasimilasi atau diserap. Gitu. Terus sebagian yang lain akan dilepaskan kembali ke udara melalui bakteri denitrifikasi.
Ini adalah skema besar dari siklus nitrogen. Jadi selain di terestrial, di daratan, itu juga terjadi di perairan. Kalau di perairan, dia itu lebih sering terjadi fiksasi nitrogen, itu perantaranya adalah petir. Ketika nitrogen di udara masuk ke perairan, dia langsung berubah menjadi ion nitrat. Jadi langsung bisa dimanfaatkan oleh produsen di perairan, yakni fitoplankton. Setelah fitoplankton melakukan produksi, dia dimakan, masuk ke rantai makanan, lalu ketika sudah sampai di yang terakhir, di konsumen terakhir mati, terdekomposisi, larutlah dalam air itu senyawa NH4 alias amonium. Nah, dari air ini juga dapat memperoleh ion nitrat dari lungsuran dari tanah. Jadi misalkan ada tanah di dekatnya, lalu tanah itu kaya akan nitrat. Terus terjadi presipitasi atau hujan, nitrat larut dalam air hujan tersebut yang mengalir ke laut gitu. Dan terbawalah ke sana, ke laut. Terus selain itu, nitrogen itu juga bisa dikeluarkan oleh cerobong pabrik dari pembakaran bahan bakar fosil. Terus fiksasi nitrogen itu juga bisa dibantu dengan penambahan pupuk yang berbahan dasar unsur N. Contohnya pupuk urea sama pupuk N, ZN itu ya. Kalau pupuk urea itu berarti dia menambahkan urea ke tanah, terus habis itu diamonifikasi, masuk ke nitrifikasi, diasimilasi oleh tanaman. Kalau pupuk N itu langsung nitrogen jadi, gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Terus nitrogen sendiri itu bisa difiksasi oleh industri, alias pemanfaatan gas nitrogen di udara itu bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar di industri gitu. Nah, penyimpanan nitrogen paling banyak itu ada di atmosfer. Jadi nitrogen paling banyak itu ada di atmosfer, mengingat atmosfer itu mengandung 80% gas nitrogen. Jadi dari 100% komposisi atmosfer, 80%-nya adalah gas nitrogen. Gitu. Then we have these key processes. Ada yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah pengikatan nitrogen. Jadi kata kuncinya ini ya, pengikatan di atmosfer. Jadi dari atmosfer ke daratan atau perairan melalui perantara bakteri rhizobium. Ini kalau yang dia bersimbiosis dengan tanaman leguminosae, dan mekanisme lainnya seperti petir ini di perairan tadi. Selanjutnya ada amonifikasi. Merupakan perubahan unsur nitrogen hasil fiksasi menjadi amonium. Jadi dari nitrogen tadi, N2 ya, dari N2 diubah menjadi NH4+, NH4+. Nah, ini namanya adalah amonifikasi, di mana dibantu oleh Azotobacter vinelandi, Klebsiella pneumoniae, dan bakteri lain yang sifatnya itu dia diazotrof. Apa itu bakteri diazotrof? Bakteri diazotrof adalah organisme-organisme mikro yang memiliki kemampuan untuk mengubah nitrogen menjadi zat yang lebih bermanfaat lagi. Contohnya amonium. Selain itu, amonium juga didapatkan dari proses dekomposisi.
Jadi, seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa proses dekomposisi sisa-sisa makhluk hidup itu bisa diuraikan menjadi amonium. Dari urea menjadi amonium. Selain itu, bisa juga didapatkan dari hasil ekskresi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme. Contohnya urin, lalu feses, itu bisa dijadikan sebagai sumber amonium. Ketika kita taruh dia di tempat yang kaya akan bakteri amonifikasi, dia akan diuraikan menjadi dia akan diuraikan dari urea menjadi amonium. Begitu. Mengingat banyak hewan itu dia mengeluarkan ekskresinya itu dalam bentuk urea. Itu dibahas di di fisiologi mungkin atau sistem ekskresi ya. Oke, selanjutnya ada nitrifikasi. Penguraian amonium menjadi ion-ionnya yaitu nitrit dan nitrat. Ini pengertian dari nitrifikasi. Jadi amonium menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, amonium ke nitrit itu namanya nitritasi. Sesuai dengan zat yang dihasilkan. Jadi nitritasi. Lalu dari nitrit ke nitrat dinamakan dengan nitratasi. Sesuai dengan hasilnya juga. Dari nitrit ke nitrat. Dia itu semuanya ini terjadi melalui reaksi reduksi oksidasi. Terjadi melalui reaksi oksidasi, Deng. Jadi ini dioksidasi, ini dioksidasi. Amonium dirombak menjadi ion nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Jadi ini ya bakterinya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ini bakteri nitritasi. Selanjutnya, ion nitrit akan dioksidasi oleh nitrobakter menjadi ion nitrat yang siap digunakan oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Jadi, setelah nitrit tadi sudah jadi, nitrobakter mengubah nitrit menjadi ion nitrat yang bisa diasimilasi oleh tumbuhan sehingga dia dapat melakukan metabolisme si tumbuhannya. Itu. Nah, apa sih Kak contohnya kalau kita ngasih nitrifikasi itu? Jadi kita tidak secara langsung terlibat dalam nitrifikasi, tapi kita bisa terlibat di amonifikasi tadi. Waktu kita membuang ekskresi kita, kan ada yang namanya pupuk kandang ya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari dua proses ini, dari amonifikasi dan juga nitrifikasi. Ketika urea yang ada di pupuk kandang itu disebar ke tanah, maka bakteri amonifikasi akan mendegradasi urea tersebut menjadi amonium. Yang amoniumnya akan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Yang terdiri atas bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus, dan bakteri nitrat, yaitu Nitrobakter. Cara ngebedainnya tuh gampang banget, pokoknya yang ada bakternya itu dia adalah yang ini, yang nitrat. Udah itu doang. Lanjut, ada denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali dari tanah dan perairan ke atmosfer dengan perantara bakteri denitrifikasi, seperti Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas. Jadi dari namanya saja sudah kita bisa lihat bahwa dia itu fungsinya untuk mendenitrifikasi nitrogen di tanah. Ini juga Pseudomonas. Ini adalah kebalikan dari bakteri fiksasi nitrogen. Jadi kalau tadi ada bakteri Rhizobium yang perannya itu untuk memfiksasi nitrogen di atmosfer ke tanah, ini ada bakteri denitrifikasi yang fungsinya itu untuk melepaskan kembali nitrogen dari tanah ke atmosfer. Oke. Sebelum aku lanjut, mungkin teman-teman bisa mengisi survei bersinar dengan cara nge-scan
QR code ini atau enggak gitu, ini menuliskan link ini sama juga bikin ulasan bersinar mengajar soal bagaimana tutor hari ini berjalan gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin aku beri waktu sekitar 2 menitan untuk melakukan pengisian survei dan juga ulasannya. Oke, aku lanjut ya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada background di belakang, soalnya rumahku lumayan dekat sama tempat ibadah. Oke, kita lanjut ke siklus karbon. Jadi seperti halnya siklus nitrogen, siklus karbon adalah perputaran karbon organik dan anorganik ya yang terjadi dalam lingkup biosfer yang meliputi berbagai proses yang melibatkan komponen abiotik dan biotik. Prosesnya sendiri apa aja? Dari sini kita bisa lihat ada fotosintesis, lalu ada pembakaran, terus ada juga respirasi seluler, sama dekomposisi di sini. Jadi dekomposisi itu nggak cuma ada di daur nitrogen, tapi dia juga ada di daur karbon gitu. Nah, kan ini disebutin nih Kak, ada organik sama anorganik. Contohnya apa aja? Kalau anorganik, itu contohnya adalah CO2. CO2 ini adalah gas karbon yang sifatnya anorganik. Tapi kalau kita tanya apa yang organik, berarti contohnya ada alkohol, ada asam karboksilat, ada juga ini apa namanya? Tubuh makhluk hidup itu tersusun atas karbon-karbon yang sifatnya organik, senyawa-senyawa karbon organik gitu. Jadi yang berkaitan dengan makhluk hidup itu kurang lebih karbonnya karbon organik gitu ya. Terus ada juga karbohidrat. Karbohidrat itu kan juga ada unsur C-nya, itu berarti dia adalah karbon organik. Kalau anorganik seperti tadi yang aku bilang, dia itu nggak punya ikatan H, contohnya CO2, CO itu. Nah, di di sini di bagannya kita bisa lihat bahwa CO2 itu dihasilkan paling banyak melalui respirasi seluler. Nah, populasi makhluk hidup di dunia itu kan semakin tahun semakin meningkat ya kecenderungannya. Maka emisi gas karbon dioksida itu juga semakin naik dengan diiringi itu. Nah, apalagi dengan pembakaran kayu dan juga bahan bakar fosil yang sifatnya itu tidak ramah lingkungan sehingga melepaskan emisi karbon yang sangat besar dalam bentuk CO2 maupun karbon monoksida gitu.
Nah, satu-satunya cara untuk mengambil CO2 dari atmosfer untuk kita keep biar emisinya berkurang itu adalah melalui fotosintesis. Jadi fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu dilakukan oleh organisme-organisme autotrof. Kalau di perairan itu ada fitoplankton, kalau di terestrial atau daratan itu ada tumbuhan-tumbuhan hijau. Nah, karbonnya kan dia fitoplankton organisme produsen itu akan dimakan oleh konsumennya kan. Nah, produsen sendiri itu menghasilkan gula atau karbohidrat gitu. Ada dalam bentuk amilum bisa dalam bentuk glukosa bisa, dalam bentuk fruktosa bisa. Lalu dimakan oleh konsumen pertama, kedua, ketiga sampai ujung rantai makanan dan terjadilah dekomposisi. Dekomposisi makhluk hidup tadi kan tidak hanya makhluk hidup itu memiliki unsur-unsur yang beragam gitu, berbagai macam. Ada terdiri dari atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen, atom fosfor, atom sulfur dengan komposisi yang bervariasi gitu. Nah, ketika didekomposisi, maka komposisi-komposisi itu, unsur-unsur itu akan terdegradasi atau akan copot gitu. Kalau bahasa bahasa kasarnya itu dia kayak copot dari susunan strukturnya. Nah, dia akan larut ke air, bisa juga kalau di darat itu ketika terjadi hujan itu ya, terus menguaplah menjadi gas. Itu ketika teroksidasi. Ini ada key processes dari carbon cycle. Yang pertama adalah asimilasi karbon, yaitu fiksasi dan pengolahan karbon di udara dalam bentuk CO2 ya, dalam bentuk CO2 oleh organisme autotrof. Lalu ada dekomposisi. Ini tadi ini ya, fotosintesis ya. Ini fotosintesis. Terus ada dekomposisi, yaitu proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup yang tadi diperantarai oleh dekomposer. Contohnya jamur, bisa bakteri gitu, mikroorganisme. Terus pembakaran sempurna menghasilkan CO2, sedangkan pembakaran tidak sempurna melepaskan CO. Nah, kalau CO itu di indikasinya adalah ada timbulnya asap. Timbulnya asap berwarna hitam, jelaga. Tuh. Nah, itu sama-sama menaikkan emisi karbon di atmosfer. Lalu respirasi seluler, ini paling banyak menghasilkan emisi karbon. Nah, yaitu menghasilkan CO2 sebagai produk. Seperti yang kita tahu ya, bahwa respirasi seluler itu dari karbohidrat diubah menjadi karbon dioksida, ATP, dan juga air, uap-uap air. Nah, CO2 yang dihasilkan dari situ kan dikeluarin tuh ya, dari keluar tubuh. Nah, ketika populasinya itu dalam jumlah besar, pasti emisi CO2 hasil dari respirasi seluler itu akan banyak gitu. Maka dari itu sebenarnya program-program seperti keluarga berencana itu membantu upaya mengurangi emisi karbon. Begitu. Nah, ada fakta menarik bahwa 42% dari total karbon tanah adalah terkandung di dalam peatlands atau lahan gambut. Lahan gambut sendiri itu adalah lahan basah yang soilnya, yang tanahnya itu terdiri atas hasil dekomposisi makhluk hidup selama bertahun-tahun, sehingga dia kaya akan karbon. Ketika lahan gambut ini terganggu, misalnya kekeringan sampai kering, terus terbakar, kan ini banyak karbonnya, otomatis dia gampang terbakar. Ketika terbakar, karbon itu bakal dilepaskan ke udara, sehingga menaikkan emisi karbon. Nah, ini ada grafik dari emisi karbon dioksida
dari tiap-tiap region nih, regionnya di sini bisa dilihat dari waktu ke waktu. Ini begini kurang lebih. Nah, di 1750 sampai 1850 ini masih nggak seberapa, karena manusia pada zaman itu masih belum mengenal teknologi yang baik lah, yang belum modern intinya. Lalu mulai 1850 ini orang-orang mulai memakai mobil, lalu kendaraan-kendaraan lain yang menggunakan bahan bakar pada waktu itu masih pakai, belum ada yang namanya bahan bakar dengan energi terbarukan. Makanya masih pakai fossil fuel. Terus habis itu waktu 1900-an makin lama makin naik. Ini sempat ada terjadi fluktuasi, mungkin karena ini kan bukan terhambat. Ada campur tangan perang di waktu ini, maka mungkin WW2 itu, Perang Dunia Kedua itu, World War II, itu kan sempat ada kayak pembantaian, ada juga genosida yang mengurangi populasi penduduk dunia. Juga waktu itu perang kan korban jiwanya banyak. Mungkin dari situ terus kemudian emisinya turun gitu. Nah, tapi waktu 1950 sampai ke atas kok justru makin banyak, makin tinggi emisinya. Karena ini adalah awal dari titik revolusi industri, di mana revolusi industri itu menggunakan mesin uap. Mesin uap berbahan bakar batu bara yang ketika dibakar mengeluarkan gas karbon dioksida. Gitu. Nah, kemudian tiap tahun semakin naik karena frekuensi produksi dari tiap-tiap daerah, wilayah di dunia itu cenderung meningkat akibat kebutuhan ekonomi. Namun sempat kemarin itu ada prediksi turun karena adanya pandemi, karena mobilitas manusia kan semakin turun ya ketika pandemi gitu. Jadi apa sih faktor yang sangat mempengaruhi jumlah emisi karbon dioksida? Yaitu kegiatan kita, kegiatan makhluk hidup dalam mengeksploitasi sumber daya. Gitu. Itu yang paling mempengaruhi emisi karbon dioksida. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu menyeimbangkan alam? Kita itu menjaga keseimbangan alam itu gimana sih yang berkaitan dengan siklus nitrogen dan karbon? Yang pertama, menghindari pembakaran sampah dan penggunaan bahan bakar fosil. Kita juga udah ada yang namanya kompor listrik, itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, terus juga menghindari pembakaran sampah ini termasuk mengolah sampah kita yang organik menjadi pupuk. Itu sangat berguna sekali. Pupuknya kita bisa pakai untuk menumbuhkan tanaman sehingga dia masuk ke nitrogen cycle gitu. Kita membantu fiksasi nitrogennya, membantu nitrifikasinya, amonifikasinya dengan membuat pupuk gitu. Tapi jangan sampai tanah kita itu terlalu kaya akan nitrogen karena ini bisa menjadi pencemaran gitu ya. Jadi harus ada takaran-takaran tertentu yang bisa digunakan agar tetap aman, memenuhi baku mutu namanya ya. Ini menghindari pembakaran sampah, ini kalau sampah dibakar dia bakal keluar gas karbon dioksidanya. Terus yang ini menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti sumber listrik dari PLT, tenaga air, tenaga uap itu dari batu bara. Jadi PLTU itu tidak ramah lingkungan. Dari hidro itu dari tenaga air, geotermal, terus panel surya itu yang ramah lingkungan. Dan juga mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Misalnya kayak kita pakai listrik di rumah, terus kita keluar-keluar, kita utamakan pakai transportasi umum. Lalu melakukan reboisasi agar asimilasi karbon di udara itu tetap baik gitu dan menghindari penebangan liar, karena kalau lahan hijau dikurangi maka kemampuan lingkungan untuk menyerap kembali karbon dioksida yang kita punya
yang kita hasilkan itu jadi turun. Dan juga kita harus menjaga ekosistem perairan agar ekosistem perairan itu kan tempatnya fitoplankton. Fitoplankton sebagai produsen dia akan mengasimilasi karbon dioksida. Sehingga karbon dioksida di udara itu stabil jumlahnya. Mengingat sebenarnya penghasil oksigen terbesar di bumi dan juga pengasimilasi istilahnya ya, pemanfaat yang menggunakan karbon terbesar itu adalah fitoplankton yang ada di laut. Itu adalah produsen yang paling efisien dia pembuatannya, paling banyak dia berproduksinya, oksigen terutama. Yang selanjutnya adalah menjaga keanekaragaman komponen biotik ekosistem. Kenapa kita harus menjaga keanekaragaman komponen biotik di ekosistem sih, Kak? Kenapa? Karena ketika satu komponen dihilangkan, maka kesetimbangan akan hilang karena komponen tersebut memiliki fungsi yang khusus di suatu ekosistem. Misalnya, bakteri nitrifikasi. Kalau sampai punah, maka tidak akan terjadi yang namanya nitrifikasi. Begitu pula dengan bakteri fiksasi fiksasi nitrogen. Begitu pula dengan organisme-organisme dekomposer. Tidak akan bisa diuraikan gitu kalau nggak ada dekomposer. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga keanekaragaman komponen biotik dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Terutamanya, semakin diverse, semakin beraneka ragam suatu lingkungan, itu akan semakin stabil dan juga akan semakin tahan dari yang namanya gangguan faktor lain. Misalnya ada spesies invasif yang masuk ke lingkungan kamu. Kalau itu tadi lingkungannya, ekosistemnya itu sangat diverse, sangat beraneka ragam, spesies invasif ini dalam waktu dekat akan hilang dari ekosistem itu karena niche relung ekologi yang ada di ekosistem yang kompleks itu sangat tertata rapi. Misalnya, jadi kayak ada job desk A, B, C, D, E di suatu lingkungan. Nah, itu semua job desk itu terpenuhi. Sehingga ketika ada tackle, ada benturan dari luar, semuanya itu kompak gitu. Semuanya itu bersatu padu melawan yang namanya faktor pengganggu ini. Begitu. Itu tadi adalah materinya. Sekarang kita ngebahas soal. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan ya bisa ditulis di kolom chat. Oke, nomor 1. Mayoritas nitrogen hadir sebagai penyusun struktur protein dan berbagai senyawa biologis lainnya seperti klorofil dan asam nukleat. Proses nitratasi, nih ya diingat-ingat, nitratasi, ini kayaknya harus ganti warna lagi ke merah ya, biar lebih terlihat warna ballpoint-nya. Merah. Kak, aku mau tanya kalau sampah yang nggak bisa di-recycle, alternatifnya apa ya, Kak? Agar kita menghindari pembakaran sampah tadi. Oke, jadi sampah yang nggak bisa di-recycle, alternatifnya apa? Untuk sementara waktu yang aku tahu, misalnya plastik yang sudah tidak bisa didaur ulang, dia itu bisa dijadikan sebagai kayak meminyak. Jadi dia diubah lagi menjadi minyak untuk bahan bakar. Meskipun itu sebenarnya juga endingnya dibakar lagi gitu loh. Terus kalau yang paling aman ya kita keep sih, lalu kita bawa ke tempat pemilahan. Ke pemilahan sampah biasanya ada di tiap daerah. Kalau nggak ada, kamu cari pengepul sampah. Nah, di situ mereka memilah-milah sampah lalu dikasih ke pihak yang
memerlukan gitu. Misalnya, kamu di rumah itu punya botol-botol plastik yang sudah nggak dipakai, terus habis itu punya kayak lemari plastik yang gede gitu, terus ternyata udah rusak, nggak bisa dibenahin, nggak bisa dipakai lagi. Itu bisa dibawa ke tempat pengepul sampah. Di sana mereka akan disetorkan ke yang memiliki wewenang untuk mengolah sampahnya. Bisa, tapi sejauh yang aku tahu, plastik yang dapat di-recycle itu sekitar 9% saja dari jumlah plastik yang kita pakai. Untuk di Indonesia sendiri sekitar segitu. Jadi mungkin di sana nanti di TPA itu kayak cuma disisihkan saja gitu. Gitu sih yang aku tahu. Yang paling penting ya, kita kalau bisa melakukan pendekatan pencegahan preventif gitu. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi konsumsi plastik. Kalau sudah terlanjur, ya itu tadi, aku punya saran, aku sendiri juga melakukan itu soalnya. Kita kumpulkan sampah-sampah plastik yang mungkin masih punya daya jual ke pengepul sampah, lalu kita dapat uang, mereka juga dapat barangnya, dan kita berperan penting dalam penyaluran sampah plastik gitu. Ya, bisa diterima? Sama-sama. Oh ya, terus plastik, kalian tahu nggak sebenarnya plastik yang bisa didaur ulang paling banyak itu apa? Kalau kalian bilang PET alias plastik sekali pakai, itu jawabannya benar sekali. Karena plastik PET itu adalah plastik yang dicari-cari oleh para produsen di industri untuk digunakan sebagai di-recycle gitu loh, untuk digunakan kembali. Itu paling banyak di recycle, di daur ulang PET ya. Yang ada gininya itu segitiga, yang recycle tuh 1 itu kodenya. Itu PET. Oke, next. Kayaknya kita jadi kejauhan kita bahas plastik. Nitratasi ya. Ini nitratasi secara alami. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, nggak apa-apa. Secara alami pada siklus nitrogen dapat dilakukan melalui A. Rhizobium leguminosarum, B. Triponema pallidum, C. Nitrosococcus, D. Vibrio cholerae, E. Nitrobacter. Kita bahas satu-satu. Ini adalah bakteri fiksasi. Ini fiksasi, ini penyebab sipilis kalau kalian ingat. Ini sipilis. Ini dia sifatnya toksik ya. Nitrosococcus ini bakteri nitritasi. Cholerae, Vibrio cholerae ini kolera. Nah, jawabannya ini. Bentar. Jawabannya adalah Nitrobacter. BTW tadi ada yang kalian bisa tulis loh tadi di pretesnya benar berapa, ada yang bingung atau enggak di pretesnya tadi. Itu boleh banget. Nomor 2. Apabila suatu lahan pertanian yang dipenuhi oleh tanaman leguminosae mengalami kebanjiran sehingga akar-akarnya membusuk, proses apakah yang terganggu dalam siklus nitrogen? Jadi yang ada di akar leguminosae, akar tumbuhan leguminosae tadi adalah bakteri-bakteri fiksasi nitrogen yang namanya itu Rhizobium. Berarti jawabannya adalah to the point aja, kita ke D jawabannya ya. Jadi kenapa bisa gitu? Soalnya itu akarnya membusuk. Ketika akarnya membusuk, maka bakteri Rhizobium ini nggak punya substrat yang ditempelin gitu. Kan membusuk, otomatis dia terdekomposisi dong oleh bakteri lain atau jamur gitu. Makanya nggak punya substrat lagi. Akhirnya proses fiksasinya terganggu. Nih, selanjutnya ada CO2 di perairan digunakan oleh fitoplankton.
dan zooplankton untuk berfotosintesis. Sebab fitoplankton dan zooplankton merupakan produsen di ekosistem perairan. Ada yang mau jawab nggak? Yang tahu jawabannya silakan ngetik di kolom chat. Apakah ini dia benar-benar atau benar salah atau salah semua atau bagaimana? Atau mungkin bisa ini unmute. Oke. Ada yang jawab salah-salah. Oke, good. Jadi jawabannya adalah salah-salah. Why? Karena zooplankton jelas banget dia bukan produsen. Dia bukan organisme autotrof sehingga nggak melakukan fotosintesis. Jadi CO2 di perairan itu dimanfaatkan oleh fitoplankton. Ini betul. Tapi zooplankton tidak. Produsen berarti dia organisme autotrof ya yang dapat melakukan fotosintesis. Next, ke nomor 4. Sumber karbon pada lungkang CO2 dalam atmosfer berasal, ini salah ya, salah ketik, berasal dari, ayo ada yang tahu nggak? Ataukah 1, 2, 3, ataukah 1, 3, ataukah 2, 4, atau 1, 2, 3, 4 semua betul? This one, I must admit that a little bit tricky kalau kalian nggak teliti. Mungkin Belly bisa kasih pendapat, Bel? Atau siapa ya? Ras tadi atau Ren? 2 dan 4. Okay. So the correct answer is semuanya. Thank you. Rekomendasiin dong ini lagunya Treasure yang bagus. So, jawabannya adalah semuanya. Kenapa? Produsen itu melakukan respirasi. Namanya juga makhluk hidup ya, semuanya mengalami respirasi gitu. Kalau enggak mereka bakal mati gitu. Butuh energi soalnya. Konsumen juga, dekomposer juga, semua makhluk hidup mengalami respirasi, baik itu aerob, anaerob, yang menghasilkan CO2. Nah, terus yang terakhir itu adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu ketika meletus, dia mengeluarkan gas-gas yang bermacam-macam. Salah satunya adalah gas CO2 dan juga karbon monoksida, CO2 dan CO. Teman-teman jangan lupa itu ya, ada di kolom chat, kalian bisa mengisi survei dari Bersinar Project dan juga ulasan dari tutorial kali ini. Gitu ya. Sesuai dari kata hati kalian aja mau ngisi kayak gimana. Untuk feedback-nya semoga bisa nantinya untuk perbaikan ke depannya gitu. Thank you so much. Yang terakhir adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kelebihan gas karbon di udara. Adalah ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang tahu, ada yang tahu nggak? So, iya betul, betul. No, dua salah, dua salah. Ini yang betul itu Ren ya, makasih Ren. Yang betul ada 1 dan 3. Why is the number 2 is incorrect? Is incorrect. Jadi kenapa dia nggak benar? Soalnya dia berbahan kertas. Kenapa? Kertas itu diproduksi dari pohon. Ketika pohon ditebang, nah
penggunaan kertas itu jadi enggak sebagus, bukan berarti maksudnya itu jelek, tapi jadi kurang tepat gitu loh ketika penggunaan kertas itu berlebih. Kan sekarang tuh trennya kayak, "Ayo stop plastik," tapi semuanya jadi kertas, gitu. Ketika kertas itu diproduksi massal, maka kebutuhan akan pohon itu juga sebagai sumber pembuatan pulp, itu makin tinggi. Makanya dia bukan jawaban yang benar atas tindakan preventif mengurangi kelebihan gas karbon, karena pohon itu kalau kita telusuri lagi di siklusnya tadi, membantu asimilasi karbon, gitu. Menghemat penggunaan listrik itu tadi betul, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak PLTU, banyak pembangkit listrik itu masih dari PLTU, masih menggunakan tenaga uap yang disuplai tenaganya dari batu bara. Lalu melakukan reboisasi, ini kebalik lagi ya. Reboisasi hutan gundul. Kenapa? Karena kalau kita melakukan reboisasi, otomatis pohon itu kan masih makin banyak, alias asimilasinya makin cepat. Karbon di udara makin sedikit gitu. Dia makin banyak yang diserap karbonnya di udara. Terus 4, mengeksploitasi ekosistem gambut. Salah ya. Harusnya itu dikonservasi, karena seperti yang aku sebutkan tadi bahwa ekosistem gambut itu merupakan penyimpan karbon tanah yang cukup besar, 42%, bayangkan. 42% karbon tanah itu disimpan di ekosistem gambut. Nggak bisa ngebayangin kalau misalkan ekosistem gambut itu diganggu kestabilannya, dibakar apalagi untuk dibuka lahan baru. Sementara ekosistem gambut itu manfaatnya banyak gitu loh untuk kita. Dia bisa memprovide air bersih, dia bisa menyaring pencemaran, dia bisa itu tadi menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Oke, ini bisa diakses di kolom chat tadi ya, sama isinya, survei, dan juga ulasan dari Bersinar Mengajar. Bisa diklik link ini yang ada di kolom chat tadi. Kita udah sampai di ujung, but aku masih ada satu lagi, kita melakukan post test. Soalnya pakai soal yang tadi. Wait a minute. Waktunya 5 menit kayak tadi pas pretest ya. BLE 3 WWN 89 Wiki. Itu adalah link post test. Soalnya sama kayak yang tadi, kunci jawabannya tadi juga udah ada, bisa dipelajarin. Berbagai soal-soalnya ada di situ tadi juga udah aku jelasin di materi tadi. Oke, jadi semoga post testnya lebih baik daripada pretest tadi ya. Kalau untuk teman-teman juga, aku mohon maaf nggak bisa pakai media lain, soalnya kalau misalkan aku pakai kayak apa ya, Quizzes, terus juga apa itu namanya, yang satunya itu. Nah itu soalnya laptopku lagi gitu, nge-lag kalau dipakai untuk buka yang itu. Jangan lupa untuk mengisi survei Bersinar Project dan juga mengisi feedback dari Bersinar Mengajar pada sore hari ini. Gitu ya. Boleh juga diisi sama mungkin ada yang mau ngasih saran soal Bersinar, bagaimana sebaiknya pelaksanaan tutornya, kayak gimana. Itu terima kasih banyak kalian udah berpartisipasi pada sore hari ini dan juga sudah berpartisipasi dalam survei dan juga pengisian feedback di ulasan Bersinar. Oke, setelah pretest nanti bisa langsung meninggalkan ruang Zoom. Kita nanti bisa live-nya jam 5.05 ya, 5 lebih 5.